Halo semua, selamat datang di channel Zona Teknologi Digital. Video ini merupakan video pertama dari channel ini. Dan pada channel ini, kami akan membagikan semua hal yang berkaitan dengan digital. Mulai dari bagaimana cara membangun, hingga menganalisis hal-hal digital. Pada konten pertama ini, kami akan membahas hal dasar, yaitu pengenalan website. Oke, yang pertama, apa itu website? Website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Setiap halaman website memiliki alamat unik yang dikenal dengan URL atau Uniform Resource Locator. Situs web dapat berisi berbagai jenis informasi, misalnya teks, gambar, video, dan audio. Selain itu, website juga bisa memuat fitur interaktif seperti form kontak, komentar, atau chatting. Website sendiri terdiri dari dua elemen utama, yakni client side dan server side. Yang pertama, client side. Client side website adalah bagian situs yang terlihat oleh pengguna melalui browser, seperti Google Chrome atau Internet Explorer. Bagian ini tersusun atas HTML, CSS, dan JavaScript untuk merancang dan menampilkan halaman web. Sebaliknya, server side adalah bagian website yang tersembunyi oleh pengguna dan berisi file dan data yang dapat diolah oleh web server. Bagian server ini terdiri dari bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Ruby on Rails. Secara umum, website berfungsi sebagai sarana informasi terkini untuk dibaca oleh pengguna internet atau netizen. Namun, selain itu terdapat fungsi website yang tak kalah penting. Ada 5 fungsi website. Yang pertama, membangun branding bisnis, yaitu untuk membangun branding. Bagi yang belum tahu, branding adalah aktivitas untuk mempromosikan atau memasarkan sebuah merek bisnis. Di era digital ini, situs website adalah sarana yang tepat untuk memperkenalkan bisnis ke khalayak luas. Dengan website, pemilik bisnis dapat mudah menampilkan profil bisnis, visi dan misi, hingga produk atau jasa yang ditawarkan. 2. Menyediakan informasi, produk, dan jasa. Fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyediakan informasi yang lengkap dan detail tentang bisnis, produk, atau jasa. Informasi yang tersedia di website dapat membantu calon pelanggan dalam mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi yang tercantum dengan jelas pada halaman web juga pastinya akan membantu meningkatkan kepercayaan calon pelanggan terhadap merek atau bisnis Anda. Yang ketiga, menjual produk atau jasa secara online. Menjual produk atau jasa secara online sejatinya sudah menjadi hal yang layak dilakukan oleh orang-orang di era zaman sekarang ini. Sebagai platform untuk menjual barang atau jasa secara online, di era digital seperti sekarang, banyak pelanggan lebih memilih untuk bertransaksi melalui online karena lebih mudah, cepat, dan praktis. Dengan membuat website toko online atau sebagai pemilik bisnis dapat membuka akses bagi pelanggan untuk membeli barang kapan saja dan di mana saja. Kemudian nomor 4 ada meningkatkan keterlibatan pelanggan. Fungsi lain dari website yaitu untuk membantu meningkatkan keterlibatan atau dengan memanfaatkan teknologi interaktif seperti blog, forum, dan live chat. Pengunjung dapat berinteraksi baik dengan pengelola bisnis maupun pengelola lainnya. Hal ini akan membantu meningkatkan dan menciptakan hubungan lebih dekat antara pelanggan dan bisnis. Kemudian yang terakhir, ada meningkatkan keterlibatan pelanggan. Meningkatkan kepercayaan pelanggan merupakan hal yang utama dalam menjual produk bisnis secara online. Dengan menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, dan dapat dipercaya, website akan meningkatkan citra bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membuat keuntungan bagi bisnis, baik itu dalam hal loyalitas pelanggan maupun peningkatan omset bisnis. Sampai di sini Anda semua memahami pengertian website. Berikut kami akan membahas unsur-unsur penting dari sebuah website. Yang pertama ada domain. Domain adalah alamat atau nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik situs website di internet. Kemudian yang kedua ada hosting. Hosting adalah server di mana website akan disimpan, sehingga dapat diakses melalui internet. Hosting yang baik dan andal akan menjamin website Anda selalu cepat dan stabil ketika dibuka pengunjung.
Terdapat beberapa jenis hosting yang tersedia, mulai dari shared hosting, VPS hosting, hingga dedicated hosting. Anda bisa memilih jenis layanan hosting yang sesuai kebutuhan Anda. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan untuk membuat jenis software, salah satunya website. Bahasa pemrograman populer untuk pengembangan website diantaranya HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang tepat dapat menjadikan situs jadi lebih interaktif dan fungsional. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang hingga melahirkan CMS. CMS adalah software yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola website dengan lebih mudah. Dengan CMS, cara membuat website bisa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki keterampilan bahasa pemrograman sekalipun. Contoh software CMS adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Kemudian yang keempat ada konten yang baik dan berkualitas akan membuat pengunjung betah berlama-lama di website Anda. Konten website dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun kombinasi dari semuanya. Konten pada halaman web wajib disajikan secara menarik, informatif, dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir ada desain website. Desain website adalah aspek yang meliputi tata letak, jenis font, dan elemen visual lainnya yang mempresentasikan konten website. Dengan desain situs web yang baik, pengunjung merasa nyaman dan mudah dalam mengakses informasi yang disajikan. Desain website juga harus responsif, yaitu menyesuaikan tampilan yang digunakan oleh pengunjung. Nah, itu dia kurang lebihnya tentang website, mulai dari fungsi hingga unsur-unsur website. Kesimpulannya, website merupakan platform yang berisi konten yang dapat dibaca oleh pengguna internet dimanapun berada selama terhubung dengan jaringan internet. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Untuk video selanjutnya kami akan membahas jenis-jenis website itu sendiri. Sebenarnya website memiliki berbagai jenis macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa subscribe agar dapat mengikuti pembahasan-pembahasan lainnya, karena kami akan membahas semua mulai dari hal yang paling dasar. Sekian dari saya, sampai jumpa.